Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات mukminin insyaallah wal mukminat, mudah-mudahan Allah menerima salat maghrib berjamaah kita barusan dan juga isya kita sebentar lagi dengan izin Allah. Semoga siapa yang berdoa tadi di saat hujan adalah hari dan waktu yang paling tepat kita berdoa. Banyak manusia Allah beri dia iman, tapi Allah tak beri dia kesempatan untuk dapat menghadiri seindah-indah majlis di mata Allah, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu seperti saat ini. Maka kita bersyukur ya Bapak, Ibu, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmatnya Allah kita dapat mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Setelah itu kita sampaikan salam dan salawat kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memang ajaib. Pertama, sepakat seluruh ulama daripada umat ini, mulai daripada sang guru para ulama yaitu Nabi Muhammad dan juga para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai sekarang tak akan berubah bahwa Al-Quran bukan makhluk, bukan ciptaan, namun Al-Quran adalah bahagian daripada zat fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran suci, Al-Quran adalah agung, dan Al-Quran ini adalah dahsyat. Saat manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, khusus orang-orang Islam yang beriman, amalnya nanti tercatat dan tersimpan. Itu yang amalnya ikhlas, amalnya sesuai sunnah Rasulullah diamalkannya. Kemudian amalan ini tercatat dan tersimpan di kitab amal masing-masing kita. Dan juga ditimbang. Tidak ada yang tampil membela kita pada hari kiamat. Beda dengan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan tampil di hadapan Allah untuk membela kita. Al-Quran akan berdiri di hadapan Allah
untuk menyematkan kemuliaan kepada orang yang di dunia menyibukkan diri dengan Al-Quran. Bahkan kita sudah sama-sama tahu bahwa setiap anak yang dianugerahi oleh Allah izin menjadi hafiz Al-Quran sampai dia meninggal, anak ini akan membawa berkah yang luar biasa bagi kedua orang tuanya. Ini di padang mahsyar. Hanya Al-Quran satu-satunya yang akan hadir di hadapan Allah menjadi tameng, pelindung dan pemberi syafaat kepada kita. Amalan yang lain tak ada. Amalan yang hanya tersimpan dan tercatat. Kita tarik ke belakang. Di alam kubur, satu-satunya yang akan dan berani menghadapi dan melarang malaikat mungkar dan nakir berurusan dengan kita hanyalah Al-Quran saja. Malaikat mungkar dan nakir datang dari bawah, datang dari kanan, datang dari kiri, datang dari atas untuk menyoali kita, menanyai kita. Tetapi Al-Quran datang, tak boleh lewat sini. Datang dari kanan, tak boleh lewat sini. Datang dari atas, tak boleh, tak boleh. Akhirnya malaikat mungkar dan nakir berambus. Pergi karena tak ada peluang untuk menyoali kita. Hanya Al-Quran. Sebab apa? Sebab orang ini semasa hidup telah mendedikasikan, telah menghabiskan, dan telah menjadi bahagian dari orang-orang yang menghidupkan, menggerakkan, menyebarkan, mengajarkan, dan mensponsori, memotivasi umat, dan juga membiayai perihal yang berkaitan dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Hanya Al-Quran. Bahkan saya yakin kita semua, Bapak Ibu, kita sudah sering membaca berita, bahkan nonton video, dengar kabar yang valid, orang-orang yang dalam kuburnya tidak lapuk badannya, tidak dirusak oleh tanah. Ingat ini hal-hal yang nyata. Mereka ini siapa? Orang yang semasa hidupnya dihabiskan untuk berkhidmat bagi Al-Quran. Ketika dalam hidupnya dia muliakan Al-Quran, Allah muliakan dia. Sampai-sampai jasadnya pun tak diizinkan oleh Allah dimakan dan digarap oleh tanah. Tak hancur dimakan waktu, tak lapuk dan tak rusak, tak membusuk oleh liatnya tanah yang berair, oleh cacing belatung, oleh kuman dan bakteria. Allahu Akbar. Ajib. Kita tarik lagi ke belakang. Orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, mengurusi Al-Quran, insya Allah akhir hayatnya husnul khatimah. Berita besar menggemparkan di Arab Saudi saat sedang Jumatan meninggal seorang lelaki di Masjidil Haram hari Jumat. Meninggal seorang lelaki, masih muda, belum menikah. Usianya paling antara 25-27. Laki-laki ini yang mengejutkan adalah dari dadanya memancarkan cahaya. Sehingga Imam Masjidil Haram terkejut. Syekh Sudais terkejut melihat fenomena ini. Dan bukan hanya beliau seorang yang menyaksikan. Seluruh orang-orang yang dekat anak muda ini meninggal menyaksikan, bercahaya dadanya. Lalu dengan sigap anak muda ini dimandikan, dikafani dan ditunggu oleh jamaah. Disolatkan oleh puluhan ribu, mungkin ratusan ribu jamaah. Allahu Akbar. Bisa jadi jutaan. Hari Jumat loh. Setelah itu dengan cepat dia diusung keluar. Usut punya usut, apa sih hebatnya amalan anak muda ini? Ternyata sejak dari usia SMP, SMA dan kuliah, anak muda ini menghabiskan hari-harinya bersama Al-Quran. Ngajarin anak-anak sebesar ini, aba, tata dan sebagainya. Ngajarin yang kayak gitu. Allah telah muliakan dia dengan akhir hayat yang husnul khatimah. Pengantin surga dah itu. Harum bau badannya.
Bahkan kita tarik lagi ke depan. Saat dia masih hidup, Allah akan jadikan orang ini istimewa karena Al-Quran. Apa istimewanya? Seperti kata Ibnu Abbas. Seperti kata Ibnu Abbas dan diulangi kembali oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sesiapapun saja yang matanya akrab melihat Al-Quran, Allah akan buka, Allah akan gugurkan dosa matanya, Allah akan kuatkan matanya, dan Allah akan bukakan mata hatinya. Siapa saja yang sering membersamai Al-Quran, Allah teguhkan badannya, Allah sehatkan fisiknya. Bapak Ibu, ini dengan izin Allah dan karunia-Nya semata-mata, ayahanda kandung saya masih hidup sekarang. Namanya Muhammad Ali. Saya Zulkifli Muhammad Ali. Nama ayah kandung Muhammad Ali. Usianya sekarang 110. Berjalan lebih cepat dari saya. Membaca Al-Quran yang besarnya setelapak tangan ini tak perlu pakai kacamata. Masih sanggup berjam-jam, berpuluh-puluh jam di atas mobil untuk ikut dakwah kemana-mana. Mau ke pelosok, ke pedalaman, kemana-mana masih sanggup. Kalaulah bukan karena terbang dengan pesawat yang memakan biaya, pasti beliau minta ikut. Hobinya adalah baca Quran. Ya Allah, enggak hafiz, dia tidak hafiz. Ayahanda ini ya Allah, ingatannya Masya Allah, kalah kami anak-anaknya semua. Kan di pesantren kita itu Pak, di pesantren kita itu berapa banyak santri. Beliau punya warung, toko, ya, minimarket, betul-betul mini. Beliau sendiri yang menjaga warungnya. Anak-anak antri belanja. Dia tahu harga ini berapa. Ketika ada anak yang belum kembalikan sisanya atau ada yang berutang, tanpa dicatat dia ingat itu. Besok 2 hari 3 hari kemudian dia datang lagi, kamu kemarin utang 100.000 kan? Nah, kamu ingat dia semua, Masya Allah. Kalau kita bawa dia jalan-jalan dakwah ke daerah yang belum pernah kita pergi ke situ, 5 tahun kemudian kita bawa lagi ke tempat yang sama. Apa katanya? Di restoran ini kita dulu makan. Ya Allah, sekian tahun yang lalu dia ingat di restoran ini dulu kita makan. Pas berhenti, kita di pom bensin ini dulu berhenti kan? Ban bocor di sini kan? Ingat, Allahu Akbar. Kenapa? Karomah daripada membersamai Al-Quran. Namazik Al-Quran. Dan lebih hebat daripada itu adalah Al-Quran ini adalah kitab sumber hidayah dan ilmu. Tak perlu sebenarnya universitas. Tak butuh kita dengan gelar apapun. Orang yang sudah bersama dengan Al-Quran, dia paham Al-Quran, dijamin dia akan menjadi manusia besar, manusia hebat. Nabi Muhammad ada gelarnya enggak? Pakai profesor doktor Nabi Muhammad? Tidak ada. Sahabat-sahabat itu ada gelar akademiknya enggak mereka? Ada gelarnya. TK pun enggak pernah sahabat-sahabat. Ya. Hadirin, tidak ada gelar-gelaran. Tapi ketika seseorang mempelajari Al-Quran, dia tahu alam semesta dengan pengetahuan yang tepat dan benar. Dia tahu tentang ruang angkasa, dia tahu tentang bulan, dia tahu tentang awan, dia tahu tentang hakikat angin, tanah, dia tahu tentang apa yang dalam bumi, bahkan dia tahu tentang sejarah masa lalu, tentang surga neraka, dia tahu tentang janin, dia tahu tentang darah, dia tahu tentang proses penciptaan, dia tahu apa saja. Ketika Al-Quran dipelajari, dia menjadi kitab hidayah. Allahu Akbar. Ini ajib. Maka Nabi Muhammad tak rela kalau ada sahabatnya belajar yang lain sementara mereka belum menamatkan Al-Quran. Tak rela Nabi. Maaf ya Pak, hari ini anak kita masuk SD, apa dulu yang diajarkan ke anak kita? Pelajaran yang gak tanggung-tanggung banyaknya. Ada 12 mata pelajaran, 15 mata pelajaran, 19 mata pelajaran, 22 mata pelajaran. Mencret anak kita. Yang dipelajari apa? Sesuatu yang tidak akan menjadi mentalitas mereka. Sesuatu yang tidak akan membentuk kepribadian mereka. Sesuatu yang tidak akan menjadi pegangan hidup mereka. Sesuatu yang tak akan menjamin selamatnya mereka dunia akhirat. Itu yang dicekokin kepada anak-anak kita. Sementara
kalau kita lihat fakta, kenapa para sahabat hebat semuanya? Syekh Dr. Abdullah Azzam, nahsabuhu syahidan wallahu a'lam, bersaksi hebatnya para sahabat itu karena mereka karena mereka dimurnikan dengan Al-Quran, didoktrinkan ayat demi ayat, diajarkan, dipahamkan, dan diasuh mereka untuk mengamalkannya. Dan mereka meninggalkan semua peradaban yang ada pada saat itu. Nah, saat itu peradaban apa yang berkuasa di dunia? Peradaban sebelah timur yaitu Persia. Peradaban sebelah barat yaitu Romawi. Itu dua peradaban adikuasa dan adidaya. Ilmunya kaum orientalis, ilmunya para Aristoteles, Plato dan sebagainya itu ada di timur dan di barat. Dan mereka ini nggak belajar itu. Tapi kalaupun ada yang pernah dari sana, disuruh oleh Rasulullah, tinggalkan semuanya, masukkan dan gantilah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang paling benar. Nabi awasi betul-betul sahabat ini. Jangan kalian belajar yang lain ya, tamatkan dulu Quran. Suatu hari ketahuan oleh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab sedang membaca lembaran-lembaran Taurat. Suatu hari mendekat Nabi, Umar lagi baca aku tuh. Apa kata Umar? Ini lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Hah? Kau belajar Taurat Umar? Iya ya Rasul. Emang kenapa? Hai Umar, Al-Quran belum selesai lagi kata Rasulullah. Lagi pula kalau Musa sekarang hidup, ma wasi'ahu illa tibai, dia pasti akan menjadi salah seorang murid saya. Hai Umar, yang saya bawa yaitu Al-Quran jauh lebih sempurna, lebih lengkap, lebih hebat daripada yang Allah turunkan kepada Musa. Umar, tinggalkan itu. Sibukkan dirimu dengan pelajari Quran. Ya Allah, ya Rabb. Sibukkan dirimu dengan pelajari Al-Quran. Padahal yang dipelajari masih kitab suci juga ya. Nabi tak rela Pak. Tapi hari ini umat Nabi Muhammad belajar fisika, kimia, biologi sebelum Al-Quran selesai dipelajari. Ini masalah besar. Belajar hukum, belajar kedokteran sebelum Al-Quran selesai, ini masalah besar. Bukan kita dilarang ya belajar itu. Silakan, tapi pastikan Al-Quran tamat dulu. Supaya apa? Supaya ini menjadi hudan, kitab pedoman petunjuk hidup. Supaya kita pintar melihat, cerdas dan bijaksana memutuskan apapun strategi kita, apapun langkah kita, apapun keputusan kita sesuai dengan nafas Al-Quran. Ini yang dipatrikan betul siang dan malam oleh Rasulullah kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat ketika Nabi meninggal, mereka semuanya, setiap tokoh dari para sahabat menjadi manusia-manusia besar, penakluk timur dan barat, menjadi pemimpin-pemimpin agung, duta-duta besar, menjadi panglima-panglima, menjadi gubernur dan menteri-menteri, dan menjadi orang-orang hebat. Allahu Akbar. Padahal mereka nggak pandai tulis baca. Nggak pandai tulis baca. Hanya semata-mata karena mereka mengilmui dan mempelajari Al-Quran. Nah, karena saya kadang dinobatkan sebagai ustadz akhir zaman, singgung sedikitlah tentang akhir zaman, biar ada ruhnya. Kayaknya di kemarin hampir nggak nyinggung ya. Iya. Padahal identitas kita ini menurut umat ustadz akhir zaman. Tiba-tiba pembahasannya ke sini, ya kita kaitkan. Tahu tidak? Tahu tidak? Ya, memang belum dikasih tahu. Ya, bahwa Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, Allah berjanji dalam firman-Nya, di akhir zaman kalian semua akan kembali menjadi pemimpin dunia. Timur dan barat akan kalian kalahkan dan Allah izinkan dunia dalam genggaman tangan kalian lagi. Kita ini ada 5 fase kata Nabi, sejak Nabi diutus sampai habis seluruh orang Islam sedunia ya. Ada 5 fase. 3 fase Islam memimpin dunia. Fase pertama Nabi, fase kenabian, Nabi yang memimpin sampai beliau meninggal. Fase kedua fase Khulafaur Rasyidin, 30 tahun cuma. Fase ketiga fase para khilafah menggunakan sistem kerajaan. Ini ada 3 dinasti, dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Ini juga sudah berakhir ya dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret 1924. Dah selesai ini. Fase keempat, fase Islam tidak memimpin dunia. Nanti fase kelima, kata Rasulullah,
kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Nah, fase kelima ini yang dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 Allah berjanji kalian akan kembali memimpin dunia sebagaimana dulu kalian memimpin. Bedanya fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin hanya 2/3, belum total. Tapi fase kelima 100% bumi ini dikuasai oleh Islam. Allahu Akbar. Ini janji Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis yang barusan. Tapi kata Rasulullah, ciri khas generasi yang akan memimpin dunia di fase kelima persis dengan generasi kedua. Generasi kedua ciri khasnya apa? Mereka adalah orang-orang yang memahami, mengilmui, mengamalkan Al-Quran. Mereka lah yang akan memimpin dunia nanti. Jadi